Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Nazwan dari Prodi Teknik Elektro dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan dan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Segala puji hanya milik Allah yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada setiap hambanya di muka bumi ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya hingga dapat menyelesaikan tugas karya ilmiah yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi model dalam berkarakter yang baik bagi umat Islam khususnya dan bagi umat manusia. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kekayaan alam di Indonesia meliputi ribuan pulau yang terbentang dari Pulau W sampai Pulau Rote dengan berbagai kandungan yang ada, baik dalam tanah, laut, maupun yang ada di luarnya. Adapun kekayaan sumber daya manusianya yang terbukti dengan jumlah penduduk besar. Jika kedua kekayaan itu dikelola dengan baik dan optimal, Indonesia akan menjadi negara yang besar, kaya, dan makmur, yang bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Sebaliknya, jika kekayaan itu hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian yang serius dari pengolah negara, yang terjadi justru akan menjadi beban dan sumber masalah kemajuan bangsa Indonesia. Berbagai permasalahan bangsa dan negara apabila sumber daya manusia benar-benar berkualitas dan mampu berkiprah secara maksimal sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sebenarnya tidak sedikit sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas, tapi belum banyak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara secara menyeluruh. Negara Indonesia masih banyak mempercayakan pengelolaan sumber daya alam kepada orang-orang atau koperasi asing yang akhirnya justru berdampak pada hilangnya kekayaan negara dalam jumlah banyak. Tidak sedikit juga sumber daya manusia negara yang ini berkualitas sehingga menambah kemakmuran negara lain dan tidak berimbas sedikit pun bagi kemakmuran di Indonesia. Terjadi akibat rendahnya kesadaran bangsa Indonesia akan nilai-nilai nasionalisme dan sudah banyak terbius oleh nilai-nilai individualisme, pragmatisme, dan materialisme. Jadi lebih mementingkan diri sendiri orang Indonesia. Untuk membangun manusia yang memiliki nilai-nilai karakter mulia seperti dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut, dibutuhkan sistem pendidikan yang memiliki materi komprehensif, kafah, serta ditopang oleh pengelolaan dan pelaksanaan yang benar. Terkait dengan ini, pendidikan Islam memiliki tujuan yang seiring dengan tujuan pendidikan nasional. Secara umum, pendidikan Islam mengemban misi utama memanusiakan manusia, yaitu menjadikan manusia mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga berfungsi maksimal dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah pada akhirnya akan terwujud manusia yang paripurna atau insan kamil, manusia yang baik. Dan di makalah ini rumusan masalahnya. Yang pertama, pengertian karakter religius. Kita akan bahas itu. Yang kedua, ciri-ciri karakter baik dan karakter buruk. 3, bagaimana menjadi insan yang berkarakter. 4, karakter religius dan Qurani. Adapun tujuan penulisan,
Mengetahui pengertian karakter religius. 2. Memahami ciri-ciri karakter dan karakter buruk. 3. Mengetahui bagaimana menjadi insan yang berkarakter. 4. Memahami karakter religius dan Qurani. Bab kedua, pembahasan. Pengertian karakter religius. Secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu theresion, yang berarti to engrave. Kata to engrave bisa diterjemahkan sebagai mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan lain, dan watak. Dengan demikian, orang berkarakter berarti orang berbadan tinggi, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Kita lanjut. Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing, religion, sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religion yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seorang. Religius sebagai salah satu nilai karakter yang dideskripsikan oleh Suparlan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius inilah sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk dan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan agama. Ajaran tentang akhlak dan agama itu sangat penting, sebagaimana ajaran tentang akidah, keyakinan, ibadah, dan muamalah masyarakatan. Nabi akhir zaman Muhammad SAW diutus untuk menyuarakan akhlak manusia. Innama witsu itu. Menyempurnakan akhlak manusia berarti meningkatkan akhlak yang sudah baik menjadi lebih baik dan mengikis akhlak yang buruk agar hilang serta diganti oleh akhlak yang mulia. Itulah kemuliaan hidup sebagai makhluk Allah yang utama. Betapa pentingnya membangun akhlak sebagai melekat dengan kerisalaan Nabi. Yang C. Karakter baik dan karakter buruk. Karakter baik terbagi menjadi 6. Yang pertama, salimul akidah, keyakinan yang bersih. Salimul akidah merupakan sesuatu yang ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat pada Allah. Yang kedua, sahilul ibadah, ibadah yang benar. Sahilul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang penting. Dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat." Dan ungkaplah ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap ibadah haruslah merujuk pada sunnah Rasulullah. Jadi melakukan hal-hal penting yang menurut jangan melakukan sifat-sifat tercela. 3. Matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Matinul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungan pada Allah SWT, dengan makhluknya, dengan akhlak mulia. Manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. 4. Qawiyul jismi, kekuatan jasmani. Merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal. Dan fisiknya yang kuat, sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilakukan dengan fisik yang sehat. 5. Mastaqoful fikri, intelek dalam berpikir. Fikir merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang juga penting, karena itu satu sifat Rasulullah fatona, cerdas. Al-Quran juga banyak mengumpulkan ayat-ayat yang merangsang manusia berpikir, misalnya firman Allah yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Jadi berpikirlah sebelum melakukan sesuatu karena Allah. Yang keenam, mujahadatul
lin nafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Mujahadatul innafi merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada diri seorang muslim. Karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk, melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk dengan adanya kesungguhan. Kita lanjut karakter buruknya. Ada 6. Yang pertama, haus akan pujian. Mereka yang mengidap gangguan narsistik kerap merasa dirinya paling penting, haus akan apresiasi, dan jarang memiliki empati terhadap orang lain. Yang kedua, bertutur kata kasar dan tidak sopan. Hingkanya berbicara kotor adalah berbicara dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti makian atau umpatan. Yang ketiga, sombong atau aku di hadapan orang lain. Sombong adalah mengembangkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, membuat dirinya terasa lebih berharga dan martabat sehingga dapat menjadikan orang lain. Keempat, durhaka kepada orang tua. Kepada anak durhaka dalam Islam disebut dengan ukul walidain. Yakni perbuatan atau ucapan yang bisa menyakiti hati orang tua. Yang kelima, bakhil alias pelit. Pelit adalah sebuah sifat buruk yang diakibatkan oleh orang keserakahan. Bahkan pelit juga bisa menjadi sebuah obsesi. Seorang yang pelit menganggap dan menemukan dirinya mereka lebih miskin dari yang sesungguhnya. Yang ketiga, membeberkan aib orang lain. Terkadang bagi beberapa orang, membuka aib orang lain dengan bergosip cara berkumpul itu sesuatu yang menyenangkan. Bahkan parahnya lagi ada sebagian orang yang merasa puas ketika bisa membuka aib orang lain. Itu bagaimana menjadi insan berkarakter? Ada 13. Yang pertama, bergaul dengan lingkungan atau orang baik. Kedua, keyakinan yang benar. 3, motivasi hidup. Keempat, suka membantu orang lain dapat berbuat baik. Kelima, kenalilah diri sendiri. Keenam, tempatkanlah malu pada tempatnya. 7, kebiasaan-kebiasaan yang baik. 8, jagalah hati dan tidak melukai orang lain. Keenam, hidup teratur dan disiplin. 10, mencontoh orang-orang baik. 11, tulus dan ikhlas melakukan sesuatu. 12, bertanggung jawab. 13, mempunyai prinsip hidup. Karakter religius dan Qurani. Karakter bangsa yang Qurani dilahirkan dari pendidikan berkarakter Qurani pula. Oleh sebab itu, negara harus memberikan ruang gerakan pendidikan agama lebih luas dan dalam undang-undang dan kurikulum nasional. Pendidikan Qurani adalah pendidikan Islam sebab sama-sama bersumber dari Al-Quran. Pendidikan Qurani adalah usaha atau bimbingan yang dilakukan oleh orang tua, guru, atau orang dewasa yang membagikan sifat-sifat kebaikan dari sumber Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, menyeimbangkan antara ilmu, iman, akhlak, dan amal dalam perbedaan anak yang digunakan untuk permasalahan kehidupan manusia. Bab 3, penutup. Kesimpulannya dari materi ini adalah pendidikan karakter merupakan misi utama pendidikan Islam dan terwujudnya karakter. Kalangan umat tidak dapat dilepas dari proses pendidikan Islam. Jika pendidikan Islam dilaksanakan dengan baik dan berhasil sesuai dengan tujuannya, umat Islam akan menjadi manusia yang berkarakter. Sebaliknya, jika pendidikan Islam tidak berjalan dengan baik sehingga menghasilkan umat Islam yang hanya bangga dengan kuantitas tetapi tidak memperhatikan kualitas. Jadi semua itu harus dipelajarin. Jangan cuma tahu, cuma ngomong tapi tidak diterapkan dalam diri sendiri. Akhlak Islam menyuguhkan banyak nilai tentang karakter manusia, baik yang bernilai baik maupun yang bernilai buruk. Allah dan Rasulullah telah mengajarkan nilai-nilai karakter Islam ini secara terperinci. Konsep-konsep nilai karakter yang umum di dalam Al-Quran dan diperinci secara detail oleh para nabi Rasulullah. Saran, setelah melalui proses penelitian dan kajian cukup konsep pendidikan karakter menurut Thomas Liquana ada beberapa saran yang ingin berbeda. Pertama, sebagai figur guru, hendaknya mampu mengajarkan dan menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu have students become smart and good.
Kedua, sebagai fitur menjadi teladan adalah suatu kewajiban mutlak dilakukan karena peserta didik akan lebih mudah belajar untuk menerapkan apa yang telah dicontohkan oleh gurunya. Ketiga, pendidikan karakter sebisa mungkin dapat diimplementasikan ke dalam kurikulum pendidikan yang ada di sekolah, di universitas agar dapat membuat peserta didik menjadi berkarakter, berakhlak yang baik, dan sekaligus pintar. Demikianlah presentasi dari saya. Inilah makalah yang saya buat. Besar harapan saya agar makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan edukasi serta pengetahuan mengenai penulisan karya ilmiah bagi penyusun maupun bagi pembaca umumnya. Saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan dan kesempurnaan makalah ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.